Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PCI, bertemu lagi di PCI Podcast bersama saya, Bilqis Rahma Mutmainah yang akan menjadi interviewer pada hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu program unggulan di SMP Prima Cendekia Islami, yaitu tentang program Tahsin Tahfidz. Nah, bersama narasumber nih, saya tidak sendiri, tapi saya juga ditemani oleh narasumber kita hari ini, yaitu Pak Zainal. Pak Jen ini merupakan koordinator guru mata pelajaran Tahfidz Tahsin di SMP Prima Cendekia Islami. Untuk itu, nanti kita akan berbincang-bincang dan beliau akan memberikan informasi terkait program unggulan tersebut. Untuk itu, stay tune terus di PCI Podcast. Oke, Pak Jen, selamat datang ya di PCI Podcast kita kali ini. Nanti saya akan tanya-tanya kepada Bapak terkait program unggulan SMP Prima Cendekia Islami yaitu Tahsin Tahfidz. Nah, sebelumnya mungkin tanya kabar dulu ya. Bagaimana Pak Jen kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat Ibu. Oke, nah mungkin boleh dong sapa dulu sahabat PCI-nya. Halo sahabat PCI, sehat-sehat ya. Nah, amin. Nih, Pak Jen juga mungkin boleh memperkenalkan dirinya kepada sahabat PCI yang barangkali belum kenal dengan Pak Jen. Ya, nama saya Zainal Agustin, lulusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, mengajar di SMP Prima Cendekia Islami. Sudah 2 tahun, jalan 3 tahun, Alhamdulillah. Mapel yang saya ampu merupakan mapel unggulan yaitu Tahsin dan Tahfidz Al-Quran. Itu poin. Oke, berarti ini gelarnya Baik, SAG ya? ya. Oke, Bapak Zainal Agustin SAG. Baik Pak, mungkin pertanyaan pertama yang akan saya ajukan ke Bapak terkait mungkin sahabat PCI penasaran ya dengan Tahsin Tahfidz di PCI itu seperti apa sih? Nah, mungkin sebelum kita jauh lagi membahas tentang Tahsin Tahfidz di PCI, mungkin mau tanya dulu terkait pembagian jam itu sendiri untuk program unggulan Tahsin Tahfidz di SMP PCI itu seperti apa? Untuk pembagian jam, secara sekolah membagi kepada tiga waktu. Jadi sekolah membagi kepada 3 jam pelajaran. Kemudian 3 jam pelajaran itu terdiri dari 40 menit 1 jam pelajaran. 40 menit dikali 3 sama dengan 120 menit. Hanya saja bagi guru tahfidz MGMP yang terdiri dari 4 orang, memasuki kelas hanya 2 jam saja. Oke. Ya, hanya 80 menit. Adapun 40 menit itu terakhir nanti kita lakukan saat khataman. Yang dilakukan oleh guru mengaji sebanyak 9 orang dari Senin sampai hari Jumat. Nah, kurang lebih begitu. Oke, jadi dalam satu minggu itu ada 15 jam pelajaran ya Ya, untuk Tahsin betul. Tahfidz sendiri. Hanya saja guru Tahfidz masuknya 2 jam pelajaran per hari ke kelas. Berarti 10 JP dan 5 jam pelajarannya itu dialokasikan setelah sholat asar mungkin ya Nah, iya. dengan guru mengaji. Berarti ada guru mengaji ya Pak ya? Betul, betul, betul. Baik. Nah, itu bagaimana sinergi antara guru Tahfidz dengan guru ngaji itu sendiri di SMP PCI? Untuk pembagian kami dari guru tahfidz lebih fokus kepada bacaan, kemudian fokus kepada hafalan, fokus kepada murojaah. Sedangkan guru mengaji lebih fokus kepada hataman Al-Quran. Kurang lebih targetan setiap hataman itu Bu 5 sampai 6 halaman. Berarti kalau misalkan Al-Quran ada 604 halaman, 100 hari insya Allah siswa hatam satu kali Al-Quran. Oke, jadi mungkin ketika 1 tahun bisa hatam 1 kali ya Pak ya? Bahkan lebih, ya. Bisa lebih Bahkan juga lebih. ya. Alhamdulillah nanti anak-anak setelah keluar dari SMP PCI bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 3 kali ya. Betul, Masya betul. Allah, siap. Nah selanjutnya nih Pak, tadi pembagian jam. Nah untuk pembagian waktu sendiri, untuk mapel tahfidz ini tuh seperti apa? Untuk kelas 7 jam pelajarannya dari jam 7 sampai jam 8 lebih 20. Setelah itu dilanjut oleh kelas 8 jam 8.20 sampai jam 9.40. Nah, karena tahfidz ini run terus menerus setiap jenjang dan gurunya hanya mengajar satu kelas, dalam artian kita kan punya 12 kelas. Satu angkatan ada 4 kelas, 4, 4, 4, 12. Nah, jadi MGMP tahfidz itu terdiri dari 4 orang. Oh, ada 4. Yang dimana 4 orang itu dibagi setiap kelas. Seperti contohnya saya memegang kelas 7A, 8A, dan 9A. Oke. Itu bagi saya semua
tugas saya di kelas 7A, 8A, dan 9A. Hmm. Kemudian pembagian dari kelas 9 ini agak lebih unik. Bukan di jam ke 5 atau ke 6, tapi untuk kelas 9 ada di jam ke 10 kalau tidak salah. Setelah duhur, setengah satu, beres-beres jam 2 kurang 10 menit. Itu bagi kelas 9. Paling begitu untuk pembagian jam. Oke, jadi guru tafid itu ada 4 ya Pak ya? Dan guru tafid difokuskan untuk 3 jenjang itu sama kelasnya. Kalau Betul. AA semuanya, kalau BB gitu ya, sampai D kalau sekarang gitu ya di kita. Nah, itu terkait dengan pembagian waktu dan pembagian porsi Betul, betul. guru tafid sendiri ya. Kalau untuk targetan hafalannya sendiri Pak, itu bagaimana? Untuk kelas 7, sekolah mentargetkan juz 30 beres. Dari surat An-Naba sampai surat Anas beres. Kemudian dari kelas 8 juz 29 dan kelas 9 juz 28. Jadi setiap jenjang itu membereskan 1 juz per angkatan atau per tahun, 1 tahun ajaran. Nah, untuk targetan seperti itu paling Bu. Oke, jadi untuk targetan 1 juz itu per angkatan ya, gitu. Ya. Dimulai dari kelas 7, juz 30, begitu nanti ditambah lagi juz 29 untuk kelas 8 dan juz 28 untuk kelas 9. Untuk kelas 8 itu juz 9 ya, Pak ya. Oke, nah tadi untuk target hafalannya tadi sudah disebutkan. Tapi bagaimana misalnya untuk siswa kelas 7, kalau ternyata dia sudah memiliki hafalan sebelumnya di jenjang SD-nya mungkin. Misalnya sudah melebihi juz 30 atau juz 29 itu bagaimana Pak untuk di SMP PCI? Karena agak banyak juga Bu yang sudah selesai juz 30 terlebih lagi, apalagi sekolahnya di Islami. Nah, siswa yang sudah hafal juz 30, sekolah mengambil sikap. Rata-rata siswa yang sudah hafal juz 30 di SD biasanya hafal cangkem. Dalam artian hafal, tapi ketika dites kembali kemudian tidak hafal. Ketika diujikan semua ayat tidak hafal, artinya kurang kuat. Seperti saya sering menguji siswa yang hafal juz 30 dengan kalimat walaili idza yaghshaha. Kadang siswa itu meneruskan dengan kalimat walaili idza yaghshaha. Sedangkan yang harus dibaca setelah walaili idza yaghshaha itu wasama iwa mabanaha. Karena banyak ayat yang hampir sama. Di surat yang lain alal araiki yang nurun sama. Ada yang membaca yusiqauna, ada yang membaca innal abroro dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk kita di guru-guru tahfidz untuk kelas 7 mau tidak mau harus mengulang dari juz 30, untuk kelas 9 di juz 28 dan untuk kelas 8 di juz 29. Kalaupun misalkan mau lebih silakan selama ia itu siswa mampu. Contoh begini, Pak saya udah hafal juz 30, oke silakan kalian yang sudah hafal boleh surat ke Bapak. Ketika menghafal surat ke Bapak dan dirasa ada surat yang kurang lancar, silakan lancarkan dulu surat itu. Kemudian sudah lancar, silakan untuk menambah hafalan juz selanjutnya. Kurang lebih begitu. Jadi tetap ya dites dulu yang sesuai dengan tingkatannya ya. Betul. Kelas 7 juz 30. Nah, mungkin diulang ya sahabat PCI. Jadi di PCI sendiri untuk target hafalan itu per jenjangnya itu 1 juz gitu ya. Di mana kelas 7 itu juz 30, nanti di kelas 9 anak-anak menghatamkan juz 28. Adapun pengulangan itu adalah untuk membuat anak semakin mutkin ya Pak ya bahasanya. Betul. Untuk kuat hafalannya. Nah, itu mungkin ya Pak ya untuk targetannya. Tapi gimana nih misalnya sekarang kebalikan nih Pak, kalau misalnya anak itu tidak bisa mencapai target hafalan 1 juz itu di setiap jenjangnya itu bagaimana? Kalau misalkan siswa tidak mencapai target yang telah sekolah berikan, 1 juz 1 tahun, bisa kurang dari 1 surat, 2 surat, 3 surat, itu ada juga beberapa orang. Biasanya yang kurang 1-2 surat itu gara-gara siswanya jarang masuk, entah itu sakit, ataupun alfa, ataupun izin. Nah, bagi siswa yang terlampau jauh tertinggal, biasanya siswa itu kurang lancar membaca Al-Quran. Sehingga kami tidak bisa memaksakan untuk menghafal. Adapun siswa itu kami suruh untuk membaca. Setidaknya bagi siswa ada peningkatan. Jadi targetan kami secara umum tetap sama, tetapi bagi siswa yang sulit membaca, targetan kami turunkan. Minimal siswa bisa membaca dan ada perbaikan dan peningkatan. Kalau tidak
bisa mencapai targetan, maka dicek juga ya bacaannya, Nah, barangkali memang betul, belum bisa baca betul, Al-Qur'annya, betul. dan ternyata tenang gitu ya sahabat PCI, para guru tahfidz insya Allah sudah sigap untuk membantu anak-anak atau siswa-siswa di sini untuk bisa lancar baca Al-Qur'an. Gitu mungkin ya Pak ya? Ya, kurang lebih. Oke, itu terkait dengan target hafalan ya Pak Zan ya. Nah sekarang tadi guru tahfidz itu ada 4 ya Pak? Guru tahfidz ada 4. Nah, apakah guru tahfidz ini memiliki metode cara mengajar atau menerapkan hafalan yang sama atau berbeda nih kira-kira? Secara metode, secara umum dan spesifik kita itu sama. Jadi guru itu masuk ke kelas, kemudian guru itu membaca ayat yang akan dihafal. Setelah membaca, siswa mengikuti, kemudian kita membahas tajwid secara umum. Seperti contoh kalimat amma, mim yang bertasydid, hukum tajwidnya apa? Jadi siswa akan menjawab biasanya dengan kalimat gunnah. Nah, Hmm. nanti kita sebagai guru akan memberikan pertanyaan lagi. Huruf gunnah ada berapa? Siswa biasa Oke. menjawab ada 2 Pak, mim dan nun. Sampai nanti ke IPA, iklab, kemudian matobi'i, mad wajib dan lain sebagainya. Setelah kita setiap masuk begitu. Kenapa? Membiasakan siswa tahu tajwid dengan tanpa menghafal, tapi Oke. sering mendengar bahwa mad itu fathah bertemu dengan alif, kasrah bertemu dengan ya, kemudian doma bertemu dengan waw dan lain sebagainya. Nah, itu yang sering kami ulang-ulang dari hal bacaan. Hmm. Kemudian yang target hafalan untuk kelas 8 dan 9 itu kan biasanya surat-surat panjang Bu ya, Hmm. yang dimana terdiri dari beberapa halaman. Kami membaginya kepada satu halaman dulu. Kalau satu halaman dengan bismillah biasanya 14 baris. Kalau satu halaman tanpa bismillah biasanya 15 baris. Dan kita membagi 3 atau Hmm. membagi 4. Jadi siswa boleh menghafal selama sebanyak 3 sampai 5 baris. Hmm. Itu minimum. Minimum bagi siswa untuk eh, store kepada guru. Adapun maksimalnya silakan mau satu surat, mau satu halaman, mau satu juz. Kalau ada waktu kami siap untuk mendengarkan dan juga mengkoreksi. Kemudian bagi siswa yang memang kemampuannya terbatas dalam artian hanya mampu dalam satu halaman, maksudnya mampu hanya satu baris ataupun 2 baris ataupun 5 baris dicicil beberapa kali, itu kami terima. Karena kami tidak bisa memaksakan siswa yang sulit untuk menghafal. Untuk metode kurang lebih seperti itu Bu. Jadi untuk satu minggu itu kita bisa selesai satu halaman dengan jangka waktu 3 hari, di mana satu juz itu rata-rata 20 halaman. Hmm. Berarti kita bisa selesai dengan jangka waktu 20 minggu pertemuan. 20 pertemuan ya Pak ya, Ya. berarti diselesaikan dalam untuk satu juz itu ya Pak ya. Oke, untuk selanjutnya nih Pak, ada nggak sih sampai sejauh ini yang siswa itu sudah mencapai target hafalan itu lebih dari targetan satu juz, kira-kira untuk di SMP PCI sendiri? Kalau kita berbicara sekarang, karena baru masuk tahun ajaran baru, belum ada Bu. Tapi kalau berbicara semester kemarin, banyak. Hmm. Jadi siswa itu sudah store hafalan melebihi dari batas yang telah kita targetkan. Yang dimana setelah lulus, siswa minimal hafal 3 juz. Hmm. Nah, bagi siswa yang mampu dan suka untuk menghafal dan menstorkan, boleh lebih. Ada yang 4 juz, ada yang 5 Oh. juz bahkan. Bahkan ada orang lain masih di tahap 1-2 baris, dia sudah Hmm. 3 surat, 4 surat, sudah melewati lah. Nah, itu kami bedakan. Kenapa bedakan? Karena siswa yang berpotensi, jangan sampai kita pendam, atau jangan Oke. sampai kita tidak kembangkan kembali. Kita kembangkan karena bagi dirinya, bagi kita, dan bagi sekolah juga sangat membanggakan. Oke, jadi artinya fleksibel ya Pak ya, Tasin Betul, Tafiti SMP PCI gitu, di mana yang belum bisa mencapai target hafalan tetap dibantu, dan yang sudah lebih targetnya tetap bisa melanjutkan setorannya hmm, tanpa harus dibatasi, betul. mungkin ya gitu ya Pak Jen. Nah, itu terkait dengan mungkin targetan, terus sistem hafalan, metode hafalan dan lain sebagainya sudah ditanyakan nih sahabat PCI. Nah, mungkin ada juga nih salah satu program di SMP PCI yang berkaitan dengan camp. Nah, Hmm. ada apa sih Pak di SMP PCI untuk yang beririsan dengan tahsin tafid ini? Kalau di SMP PCI yang lebih spesifik, karena kita kan basicnya Islamisasi dan digitalisasi, pasti kan ada banyak tulisan dengan Al-Quran yang paling spesifik.
yang sering diadakan itu adalah camp Quran Oke, yang dilaksanakan oleh kelas 7, di mana setelah beres semua PSAT di semester 2. Siswa sudah beres, tinggal dibagi rapot. Nah, siswa yang kelas 7 kita camp Qurankan selama 3 hari 2 malam di Sekolah Alam Pangalengan. Nah, di sana biasanya siswa kita mengadakan murojaah juz 30 agar lebih menguatkan siswa. Kemudian ada juga semacam sidang kecil-kecilan lah. Jadi siswa itu setelah menghafal juz 30 silakan setorkan kepada gurunya, apakah dengan 1 kali duduk, 2 kali duduk, 3 kali duduk, atau berapa kali duduk, tergantung kemampuan daripada siswanya. Jadi juz 30 di SMP Prima Cendekia Islami pada akhir nanti tahun ajaran baru di sekolah alam diselesaikan dengan cara tahfidz kecil-kecilan, dan kami membuat ijazah bagi siswa yang mampu menyelesaikan juz 30. Ya, berarti menarik sekali ya, sahabat PCI. Ternyata di SMP Prima Cendekia Islami ini akan ada camp Qurannya, di mana nanti ini untuk memperkuat hafalan siswa-siswi kelas 7 di juz 30 gitu ya Pak ya? Betul, betul. Oke, menarik sekali nih untuk camp Quran, kegiatan camp Quran kita kali ini. Selanjutnya nih Pak, terkait sistem pelaporan, tadi kan Bapak menyebutkan bahwa di camp Quran itu nanti akan ada ijazah. Nah, apakah ijazah ini sama tidak dengan apa ya, itu teh laporan capaiannya, laporan capaian siswa, atau ternyata laporan capaian siswa itu berbeda lagi, bukan hanya pada saat diberikan ijazah, atau seperti apa Pak? Untuk laporan sendiri, kami di tahfidz ada laporan per hari. Per hari itu siswa mampu tidak untuk menghafal beberapa baris dalam Al-Quran. Kemudian nanti di per bulan ada juga laporan kepada pihak sekolah bagaimana capaian siswa yang mampu untuk menyelesaikan dan siswa yang sulit untuk menyelesaikan. Nah, untuk di camp Quran sebetulnya berbeda. Jadi ada harian, ada juga yang disebut dengan tadi camp Quran. Cuman camp Quran itu sekaligus PSAT-nya tapi Bu. Jadi sekaligus siswa itu murojaah, mensetorkan hafalan, mendapat ijazah, dan juga sekaligus mendapatkan nilai PSAT. Jadi sekaligus di camp Quran itu. PSAT itu nilai akhir ya Pak ya? Betul, betul. Mungkin untuk ini tambahannya Bu, berbeda nilai di sekolah dengan nilai di camp Quran. Itu paling perbedaan. Berarti untuk laporan hasil capaian siswa atau belajar siswa itu dilaporkan pada apakah ada rapot tahfidz Pak? Ya. Nah, untuk rapot itu tadi kita diambil dari per hari dan juga ujian. Terpisah, nanti ada 3 rapot Bu. 1 rapot akademik, kedua rapot BK, ketiga rapot tahfidz. Nah, tambahan bagi camp Quran ada juga berupa sertifikat bagi siswa yang sudah menyelesaikan juz 30. Oke, jadi laporan itu dibuat per semester ya Pak untuk lapor yang diserahkan kepada siswa. Nah, yang diserahkan kepada siswa untuk tahfidz Quran nanti 2 kali, semester 1 ganjil dan semester 2 genap. Adapun untuk sertifikat tahfidz juz 30 diberikan ketika semester genap di akhir sudah camp Quran. Berarti 2 kali ya Pak ya untuk Betul. laporan secara resminya kepada orang tua dan juga siswa. Nah, selain itu Pak, selain dilaporkan dalam bentuk rapot ya gitu ya atau LHBS siswa, nah ada nggak sih Pak untuk di PCI sendiri wisuda tahfidznya? Mungkin bagi yang sudah menuntaskan hafalannya atau bagaimana Pak? Untuk wisuda secara perjenjang belum ada Bu, dan untuk formalitas di perjenjang belum ada. Yang ada hanya wisuda nanti di akhir kelas 3. Ketika siswa sudah selesai semua ujian dan targetan hafalan tercapai, nanti siswa diberikan ijazah plus wisudanya. Seperti kemarin kelas 9 ada yang selesai 3 juz, ada 2 juz. Kalau 1 juz tidak ada, jadi 2 juz dan 3 juz. Ketika selesai kita berikan semacam hadiah apresiasi dan juga semacam sertifikat bahwa siswa ini telah menyelesaikan hafalan juz 3 juz, juz 28, 29, dan 30. Adapun nanti untuk nilai ada mumtaz, ada zaijidan, ada jayid, dan juga ada makbul. Ada 4 kategorinya. Yang paling baik adalah mumtaz. Untuk tahun kemarin yang bukan terakhir, yang pertama kali kita menyelesaikan dan mengadakan wisuda, itu ada 3 yang predikatnya mumtaz. 1 azmi, kedua ajam,
yang ketiga Najwa Al-Quran. Oke, alhamdulillah berarti sudah ada dengan predikat itu ya Pak ya, ketika alumni mungkin sekarang sudah menjadi alumni. Betul. Oke, berarti wisuda tahfidz itu sahabat PCI di akhir ya. Jadi nanti ketika sudah menyelesaikan 3 tahun di SMP PCI berbarengan dengan pelepasan mungkin berbarengan dengan pelepasan ada juga wisuda tahfidz untuk kelas 9. Harapan dari adanya Mapel Tasinan Tahfidz sebagai unggulan daripada SMP Prima Cendekia Islam, salah satunya untuk bahwa siswa itu harus dan mesti berpegang teguh pada Al-Quran, membaca, memahami, dan juga mengamalkan. Bagi sekolah dan bagi pengajar mendapatkan pahala jariah daripada yang telah Rasulullah SAW ajarkan, man ta'allama Al-Quran wa 'allamahul bayan, bahwa sebaik-baiknya kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Kami mengajarkan kepada siswa, kemudian siswa besar semakin besar, dan juga ia mengamalkan kepada yang lain, kemudian ia nanti menikah, mempunyai anak, dan mengajarkan pada anak-anaknya, sehingga bagi kami merupakan ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang tidak akan sia-sia, dan menjadi pahala jariah bagi kami, sekolah, dan semua yang berperan penting di dalam pembayaran tahsin dan tahfidz. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan semua ada dalam sehat walafiat, hidayah dari Allah, tambah iman, tambah soleh, tambah bager. Pokoknya untuk siswa dan siswi SMP Prima Cendekia Islami, jangan sampai tidak mau menghafal, jangan sampai telat merojaah, dan jangan sampai tidak mau merojaah. Karena pokok daripada hafalan harus diulang-ulang dan harus dimerojaah, dan yang paling penting di dalam sholat. Wah, Masya Allah sekali ya, sahabat PCI. Pemaparan dari narasumber kita kali ini terkait salah satu program unggulan di SMP Prima Cendekia Islami, yaitu Tahsin Tahfidz. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat untuk para orang tua ataupun siswi SMP PCI dan calon siswa-siswi SMP PCI gitu ya, untuk menentukan sekolah mana ya nanti setelah SD. Insya Allah pilihan SMP Prima Cendekia Islami tepat untuk kalian. Baik. Podcast kali ini dalam series program unggulan Tahsin Tahfidz telah selesai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Jenal Agustin SAG yang sudah main-main nih di PCI Podcast kita kali ini. Semoga sehat selalu Bapak ya, dan nanti mungkin next time gitu ya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di PCI Podcast. Kalau begitu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.